Tiga pelaku pengedar uang palsu ini bernama Subadi, warga desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangka, Gresik. Anam Santoso, warga desa Kedung Ombo, Kecamatan Samading, Tuban. Salah satu dari pelaku pengedar uang tersebut juga diamankan Yayu, seorang ibu rumah tangga asal Semarang. Ketiga pelaku pengedar uang palsu ini diamankan unit 4 Polres Lamongan. Selain mengamankan 3 pelaku, petugas juga mengamankan total uang palsu pecahan ratusan senilai 51,2 juta rupiah. Di hadapan polisi, salah satu pelaku pengedar uang palsu bernama Yayuk mengakui ia membeli uang palsu dari seorang bernama Eko dengan harga 2 juta rupiah mendapat uang palsu 10 juta rupiah. Aksi seperti ini sudah dilakoni 1,5 tahun dengan menyebarkan upal di berbagai daerah terutama di Tuban, Lamongan. Berapa? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun setengah? 1 tahun. Itu didapat dari mana Bu upalnya Bu? Dari Pak Eko. Pak Eko itu orang mana? Nggak tahu. Dari penangkapan 3 pelaku tersebut, hasil pengembangan salah satu pelaku bernama Anam Santoso. Petugas menangkap Anam Santoso di wilayah Pantura, Lamongan saat membeli rokok di salah satu warung dengan barang bukti uang upal senilai 11,2 juta rupiah. Dari penangkapan Anam Santoso mengembang ke pelaku lain bernama Subadi dan Yayu. Kedua pelaku tersebut ditangkap di alun-alun Kota Tuban. Keduanya membawa uang palsu senilai 40 juta rupiah. Sedangkan pelaku utama pemilik upal bernama Eko masih DPO oleh petugas. Ancamannya dan? Ancaman hukuman 15 tahun lebih, Mas tahun. Hingga saat ini masih ada satu tersangka yang DPO dan? Masih ada satu tersangka setelah melakukan penangkapan Yayu, barang uang palsu tersebut dari Eko, yang Eko ini dinyatakan DPO, alamat belum jelas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketika pengedar uang palsu ini dijerat pasal 36 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengedar uang palsu dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Heru Kuswandi, Arek TV melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan kita masuk di segmen keempat. Mengawali segmen ini tadi sudah ada paket berita dari Lamongan, di mana di Lamongan ditangkap 3 orang pengedar uang palsu dan salah satunya adalah seorang wanita. Total uang palsu yang diamankan adalah pecahan ratusan ribu sejumlah 51,2 juta rupiah. Nah, Ibu Yosefin, di Lamongan pada pertengahan Juni ada 3 orang yang ditangkap karena mengedarkan uang palsu. Kalau yang paling banyak di Jawa Timur ini di mana ya Bu Yosefin? Sebenarnya kalau banyak itu memang sebenarnya di Surabaya atau di Madura yang biasanya banyak yang ditemukan uang palsu itu di situ, yang banyak terjadi uang palsu. Memang kebanyakan kalau untuk di Surabaya ini targetnya ini mana saja? Apakah pasar atau yang paling rentan ini mana saja Bu? Apakah untuk konter-konter kecil, misalkan beli pulsa atau beli bahan bakar begitu Bu? Dari yang laporan yang Anda terima. Biasanya kalau mereka itu, kalau saya nanya mengenai di mana sih ditemukan, itu banyak di pasar ya, maksudnya yang banyak transaksi-transaksi mengenai tunai. Tapi kebanyakan memang yang seperti tadi, kalau yang dalam jumlah yang agak besar tadi yang ditemukan mungkin dari kepolisian ya. Kalau yang dari kepolisian yang itu biasanya yang transaksi besar seperti sapi atau dan beli-beli yang transaksi yang besar itu. Tapi kalau dari kita itu kan hanya perorangan, jadi perorangan melaporkan kepada perbankan, kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia apakah itu asli atau bukan, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau yang modus-modus yang banyak ditemukan itu dalam jumlah banyak itu dari kepolisian. Kalau dari kami sebenarnya lebih ke individu, orangnya banyak tapi lembarnya 1, 2 gitu, seperti itu. Pak Harsono, untuk masyarakat di Sidoarjo sendiri, apakah memang sudah cukup aware begitu terhadap uangnya sendiri maupun ketika akan menerima uang, apakah mereka sudah cukup peduli dan apakah mereka juga mendapatkan informasi yang cukup ketika mendapati hal semacam ini, upaya-upaya yang harus sebaiknya dilakukan itu seperti apa? Apakah masyarakat di Sidoarjo sudah cukup tahu, Pak Harsono? Ya, betul. Pak Kapolres sudah pernah membuat surat yang memerintahkan kepada para Kapolsek untuk melakukan himbauan-himbauan tentang keaslian uang dan waspadai terhadap uang palsu.
Dan yang termasuk yang kemarin sudah membuat surat kepada Kapolsek memerintahkan untuk mendata orang yang jualan uang di pinggir jalan. Tadi Polsek Kota sudah melaporkan datanya, mulai di Jalan Gajah Mada, di jalan mana itu, Jalan Pahlawan sampai di Taman Pinang. Untuk polsek-polsek yang lain masih belum, karena tadi memang sudah diminta dari Pak Kapolres datanya guna mencegah terjadinya adanya uang palsu. Penyebaran uang palsu ya. Betul, ya. Oke, sampai saat ini untuk sudah menyentuh langsung ke masyarakat ini bawah ya Pak ya? Insya Allah sudah, karena Pak Kapolres kan sudah memerintahkan Kapolsek, bahkan hampir setiap desa itu ada Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu suruh untuk mensosialisasikan menjelang hari raya khususnya ini. Ini intensif pada saat menjelang hari raya saja atau sudah program dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Khususnya menjelang hari raya, karena kebutuhan masyarakat meningkat, ada oknum-oknum yang mau bermain itu, sehingga untuk mencegah. Karena motonya polisi seluruh dunia kan sama, mencegah. Mencegah. Iya, mencegah. Okay. Iya. Baik, Ibu Yosefin, kalau dibilang untuk rasio uang palsu sendiri di tahun 2014 ini, angkanya sudah seperti apa Bu? Kalau sampai dengan bulan Mei secara nasional itu dari 1 juta lembar uang asli itu ditemukan 4 lembar uang palsu. Oke. Gitu. Jadi kewaspadaannya jika dibandingkan tahun 2013 rasionya meningkat atau mengalami penurunan atau sama saja? Kalau dibandingkan dengan Desember itu turun. Jadi kalau Desember tahun 2013 itu dari 9 atau 8 uang palsu di antara 1 juta. Ini kalau bulan Mei ini 4. Saya belum mendapatkan yang untuk bulan Juni karena totalnya belum kita terima untuk UJD-nya. Oke. Kalau menurut Anda penurunan rasio ini karena faktor apa Ibu ya? Kan uang yang kita edarkan juga semakin meningkat juga itu. Kemudian juga kemungkinan mereka belum melaporkan itu juga bisa menurunkan jumlah uang palsu yang ada di Bank Indonesia. Oke, jadi itu bisa jadi mungkin karena ada masyarakat yang belum melaporkan ya Bu ya, jika ada temuan gitu. Atau juga uang memang palsu. kita sosialisasinya kan berhasil karena masyarakat semakin tahu mengenai mana uang asli, mana uang yang tidak asli. Oke, baik. Ini saya sudah menyiapkan satu artikel yang saya ambil dari bisnis.com, di mana dalam artikel ini peredaran uang palsu di Karesidenan Besuki yang meliputi wilayah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang selama semester 1 tahun 2014 mencapai 1.203 lembar, Bu. Ibu, data ini apakah memang, saya coba klarifikasi, apa memang angkanya seperti itu, Bu? 1.203 lembar di 5 kabupaten tadi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Lebih riskan mana antara kota besar dan kabupaten gitu, Bu? Kalau mengenai sasarannya itu sebenarnya lebih ke arah yang kota-kota yang agak kecil karena mereka kan kadang-kadang belum paham mengenai bagaimana sih ciri-ciri uang asli itu, jadi mereka kadang-kadang menjadi sasaran dari pemalsu itu yang sebenarnya makanya Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi, melakukan penukaran uang itu ke daerah-daerah yang terpencil juga, seperti katakanlah kalau di Banyuwangi itu kan ada daerah-daerah yang dekat-dekat yang agak jauh, Situbondo dan sebagainya, itu dari Bank Indonesia. Bank Indonesia Jember itu melakukan kas keliling maupun sosialisasi ke sana. Kalau contohnya di Surabaya, kami juga melakukan sosialisasi misalnya ke Bawean, itu pernah kita lakukan ke Pulau Bawean, kemudian ke Pulau Talango, gitu juga melakukan sosialisasi dan penukaran dapat uang kecil. Oke, baik. Ada juga satu artikel yang sudah saya ambil, ini judulnya BI Waspadai Uang Palsu Jelang Ramadan dan Pilpres. Nah, ini cukup menarik karena di tahun ini kita semua merayakan pemilihan umum presiden. Pak Herio, apakah ada laporannya masuk terkait pada saat Pilpres ataupun Pileg kemarin ada penangkapan uang palsu yang dibagikan ke masyarakat gitu, Pak? Ya, sampai sekarang dari seluruh polsek yang melaksanakan pengamanan tidak ditemukan indikasi seperti itu. Jadi masih
tidak ada saya katakan seperti itu. Jadi memang ini sebenarnya juga satu momen yang cukup diantisipasi oleh BI ya Bu ya, karena pada saat Pilpres itu peredaran uang juga semakin banyak ya Bu ya, sama dengan pada saat menjelang Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri ya Bu ya. Diindikasikan. Diindikasikan. Tapi kita kalau dilihat dari data sebenarnya bulan Juni ini sebenarnya uang yang laporan ke Bank Indonesia itu turun kalau di Surabaya. Itu kan jadi bulan April memang juga turun dibandingkan dengan Maret tahun 2014 itu. Jadi memang sebelum Pilpres itu sebelum Pileg itu makin banyak ya, masih banyak ya Bu ya. Pada saat di bulan Aprilnya malah menurun. Ya, bulan Aprilnya menurun. Jadi kalau dibandingkan bulan Februari memang ada sedikit peningkatan, cuma 1% gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, kita harus jeda dulu, dan bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih ada satu kesempatan bagi Anda di segmen kelima. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.